Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati, rekan-rekan pers Kabupaten Fakfak. Kami akan membacakan press release kami untuk kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab ya terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Press release Bawaslu Fakfak, netralitas ASN dalam pilkada Kabupaten Fakfak dan kewenangan Bawaslu. Dalam mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 yang sementara berlangsung, Bawaslu Kabupaten Fakfak memiliki 9 tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di antaranya adalah ada 2 di antara itu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Bawaslu Fakfak telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh bakal potensial calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tahapan penyerahan dukungan bakal calon, perseorangan sampai dengan verifikasi faktual. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Fakfak telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah bakal calon potensial Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang berasal dari jalur perseorangan maupun calon Bupati dan Wakil Bupati potensial yang diduga masih berstatus aktif sebagai pegawai negeri sipil. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan netralitas ASN sebagaimana dimaksudkan dalam Perbuatan Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, kemudian Bawaslu melakukan penelusuran informasi dengan melakukan pemanggilan kepada sejumlah bakal calon potensial tersebut yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN guna dilakukan klarifikasi antara lain Saudara Charles Kambu, Saudari Yohana Dina Hindom, Saudara Untung Tamsil, Saudara Ibrahim Fatamasya, dan Saudara Samong Dahlan. Fungsi pengawasan tersebut telah dijalankan setelah fungsi pencegahan dilakukan dalam tahapan-tahapan persiapan awal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Pemanggilan yang disertai klarifikasi terhadap bakal pasangan calon potensial Bupati dan Wakil Bupati ini sesuai dengan Pasal 3 Perbawaslu 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri, dan Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah serta tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN dengan nomor 0155 garing K Bawaslu garing HM garing 02.00 garing 6 Angka Romawi garing 2020 dan nomor 4 KSN garing 6 garing 2020. Panggilan klarifikasi ini berasal dari temuan beberapa pengawas yang dilanjutkan dengan penelusuran informasi awal yang dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan saat ini. Dalam melakukan klarifikasi tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan identifikasi dugaan jenis pelanggaran netralitas ASN. Di antaranya adalah potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah. Selain itu, Bawaslu juga melakukan identifikasi terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP 42 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Setelah melakukan klarifikasi, selanjutnya kami Bawaslu akan melakukan pleno untuk menindaklanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
supaya agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 30 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan bupati dan wakil bupati. Selanjutnya dari hasil klarifikasi ini akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada aparatur sipil negara melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan klarifikasi berlangsung pada hari Kamis 2 Juni 2020 terhadap 5 orang ASN, Saudara Charles Kambu, Saudari Yohana Dina Hindom, Saudara Untung Tamsil, dan Saudara Ibrahim Fatamasya. Serta hari Rabu 8 Juli 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saudara Samong Dahlan. Dari hasil klarifikasi terhadap 5 ASN tersebut, terdapat 2 orang bacalon potensial bupati dan wakil bupati yang memiliki SK pensiun dan SK pemberhentian sebagai ASN sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan untuk yang ketiga lainnya tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jenis sanksi dan pelanggaran, nanti Komisi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan penindakan, Bawaslu hanya melakukan rekomendasi. Tentang dugaan pasal yang dilanggar akan dibahas dalam pleno pembahasan rekomendasi tindak lanjut yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai Ketua Bawaslu Fakfak mewakili rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Fakfak menghimbau kepada seluruh jajaran ASN, TNI, Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, lebih khusus kepada ASN pemerintah daerah agar lebih bijak dan berhati-hati dalam bermedsos sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara. Saat ini Bawaslu Fakfak masih memeriksa beberapa ASN lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN yang berasal dari pejabat dan pegawai negeri sipil, seperti memberikan dukungan kepada potensial bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Fakfak dalam pemilihan tahun 2020. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada rekan-rekan media.